Aku pernah berpikir bahwa cinta kami adalah abadi, tak tergoyahkan oleh badai apapun, hingga hari itu tiba dan aku melihatnya berpelukan mesra dengan pria lain di sudut gelap sebuah kai di Jakarta. Jantungku seperti dihantam palu godam, rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang, membuatku mempertanyakan segala yang pernah kami bangun bersama. Bagaimana bisa aku, seorang penyanyi terkenal yang hidup di bawah sorotan lampu panggung, jatuh begitu dalam ke dalam jurang pengkhianatan ini? Aku, Arya, lahir dan besar di Surabaya, kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan suara gamelan yang mengalun lembut di malam hari, dan aroma sate ayam yang mengepul dari pedagang kaki lima. Tapi mimpi besar membawaku ke Jakarta, ibu kota yang kejam namun memikat. Disinilah aku bertemu Bima, managernya yang menjadi segalanya bagiku. Bima, pria berusia 32 tahun dengan senyum yang bisa melelehkan es, berasal dari Yogyakarta. Matanya yang tajam selalu penuh perhatian, dan suaranya yang dalam seperti alunan angklung menenangkan jiwaku di tengah kegilaan industri hiburan. Pertemuan kami bermula di sebuah audisi untuk label rekaman besar. Aku nervous, tanganku berkeringat dingin saat menyanyi di depan panel juri. Bima duduk di sana sebagai perwakilan dari agensi dan tatapannya tak pernah lepas dariku. Setelah itu, dia mendekatiku di lorong belakang. Kamu punya suara yang luar biasa, Arya. Mari kita buat kamu bintang. Kata-katanya sederhana, tapi ada getar yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Dari situ, kerjasama kami dimulai. Bima mengatur jadwal konser, wawancara, dan segala urusan bisnis. Tapi lambat laun, hubungan kami melampaui batas profesional. Malam pertama kami berbagi rahasia adalah di sebuah villa di puncak, saat liburan singkat setelah tur konser di Jawa Barat. Hujan deras mengguyur, dan kami terjebak di dalam ruangan dengan api unggun yang hangat. Bima membuka botol anggur lokal, dan kami berbicara tentang masa lalu. Dia cerita tentang keluarganya yang konserati di Yogyakarta, bagaimana dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai gay karena tekanan masyarakat. Aku pun berbagi tentang bagaimana aku tumbuh di keluarga sederhana tapi penuh cinta, namun selalu merasa berbeda. Kita sama, Arya, katanya, tangannya menyentuh pipiku dengan lembut. Saat itu, dunia seolah berhenti, dan kami saling mencium untuk pertama kalinya. Cinta kami lahir di tengah hujan deras itu, manis dan penuh harapan. Tapi kehidupan di bawah sorotan tak pernah mudah. Di Indonesia, di mana norma sosial masih kaku, hubungan seperti kami harus disembunyikan rapat-rapat. Bima selalu mengingatkanku, jaga imagemu, Arya. Satu kesalahan bisa menghancurkan karirmu. Aku mengerti, tapi itu membuatku frustasi. Kami bertemu diam-diam di hotel-hotel mewah atau apartemen rahasia. Setiap malam setelah konser, aku merindukannya, tapi dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Lambat laun, aku merasa jarak di antara kami semakin lebar. Bima mulai jarang menelepon dan saat bertemu, matanya sering melayang ke tempat lain. Hingga hari itu tiba. Aku sedang di Jakarta untuk syuting video klip baru. Setelah selesai, aku memutuskan mampir ke kai Aurit kami di Kemang. Dari kejauhan, aku melihat Bima duduk di sudut, tertawa lepas dengan pria asing. Mereka berpelukan dan Bima mencium pipinya. Dunia runtuh di hadapanku. Aku berbalik, air mata mengalir tanpa henti. Malam itu aku pulang ke apartemenku merasa dikhianati. Kenapa, Bima? Apa aku tak cukup, gumamku sendirian. Keesokan harinya aku menghubunginya, tapi suaranya dingin. Arya, kita perlu bicara. Kami bertemu di taman kota, di bawah pohon-pohon rindang. Bima terlihat lelah, matanya merah. Ini rumit, Arya. Ada tekanan dari agensi. Mereka tahu tentang kita. Aku terkejut. Lalu, kamu memilih karir daripada aku, tanyaku dengan suara gemetar. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Untuk sementara, ya.
Makan aku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Aku pergi meninggalkannya di sana, hati hancur berkeping-keping. Setelah itu aku memutuskan mundur dari dunia hiburan. Aku membatalkan semua kontrak, meninggalkan sorotan lampu panggung yang pernah menjadi hidupku. Aku kembali ke Surabaya, ke pelukan keluarga. Tapi rasa sakit tak pernah hilang. Setiap malam aku memimpikannya, senyumnya, sentuhannya. Aku mencoba melupakan, tapi cinta ini terlalu dalam. Di Surabaya, aku bekerja di sebuah kai kecil, menyanyi untuk pengunjung biasa. Hidup sederhana, tapi hati kosong. Beberapa bulan berlalu, dan aku mendengar kabar bahwa Bima juga mundur dari agensinya. Aku tak peduli, atau setidaknya berusaha tak peduli. Sampai suatu hari, surat datang ke rumahku. Tulisan tangan Bima yang ku kenal baik. Arya, aku salah. Datanglah ke Yogya. Aku menunggu. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Atau kesempatan kedua? Aku memutuskan pergi. Kereta membawaku ke Yogyakarta, kota yang penuh kenangan. Bima menunggu di stasiun, tampak lebih kurus, tapi matanya masih sama, penuh cinta. Arya, pria itu. Dia saudaraku. Aku tak pernah mengkhianatimu. Agensi memaksaku berpura-pura untuk melindungi karirmu. Penjelasannya membuatku terpaku. Ternyata semuanya adalah sandiwara untuk menyelamatkanku dari skandal. Kami berpelukan di sana, di tengah keramaian stasiun. Tapi ini baru awal. Masih ada konflik di depan, tekanan masyarakat, dan luka yang belum sembuh. Cinta kami harus diuji lagi. Perjalanan kembali ke Yogyakarta membangkitkan ribuan kenangan. Udara sejuk pegunungan menyambutku saat turun dari kereta, dan aroma gudeg yang manis tercium dari pedagang di sekitar stasiun. Bima berdiri di sana, dengan jaket kulit auritnya, matanya berkaca-kaca. Arya, terima kasih telah datang, katanya, suaranya parau. Aku tak bisa menahan diri, melangkah maju dan memeluknya erat. Bau tubuhnya yang familiar membuat air mataku mengalir. Kenapa kamu bohongi aku, Bima? Kenapa tak bilang dari awal, tanyaku di antara isak. Dia menggeleng, tangannya mengusap punggungku. Aku takut kehilanganmu selamanya. Agensi mengancam akan membongkar semuanya jika aku tak putus denganmu. Mereka bilang imagemu sebagai idola tak boleh ternoda. Kata-katanya membuatku marah, tapi juga lega. Ternyata pengkhianatan itu hanyalah ilusi. Kami berjalan keluar stasiun menuju mobilnya. Di perjalanan ke rumahnya di pinggiran Yogya, kami berbicara panjang lebar. Bima cerita tentang bagaimana dia berjuang sendirian, bagaimana dia mundur dari pekerjaan untuk bebas dari tekanan itu. Rumah Bima sederhana, bergaya Jawa dengan ornamen ukir kayu. Di dalam, aroma kopi tubruk menyambut. Kami duduk di teras, menghadap sawah yang hijau. Aku mencintaimu, Arya. Selalu. Tapi di Indonesia ini, cinta kita seperti api di tengah angin kencang, katanya dengan nada pilu. Aku mengangguk, mengerti betul. Di negeri ini, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan sesama jenis sering dianggap tabu. Kami harus berjuang melawan pandangan masyarakat, keluarga, dan bahkan diri sendiri. Malam itu, kami menghabiskan waktu berbagi cerita. Aku cerita tentang kehidupanku di Surabaya, bagaimana aku mencoba melupakan tapi gagal. Bima mendengarkan dengan sabar, tangannya tak pernah lepas dari tanganku. Mari kita mulai lagi dari nol, usulnya. Aku setuju, tapi hati kecilku ragu. Apakah kami bisa bertahan? Keesokan harinya, Bima mengajakku ke Candi Prambanan, tempat aurit kami dulu. Di bawah sinar matahari pagi, candi-candi kuno itu tampak megah. Kami berjalan bergandengan, meski hati-hati agar tak terlihat orang. Ingat dulu kita ke sini pertama kali, tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, mengingat bagaimana kami mencuri ciuman di balik batu candi.
Tapi sekarang ada bayang-bayang ketakutan. Bagaimana dengan keluargamu, Bima? Mereka tahu, tanyaku. Dia diam sejenak. Belum. Tapi aku akan bilang. Aku tak mau sembunyi lagi. Kata-katanya membuatku bangga, tapi juga cemas. Keluarga Bima Konserati, ayahnya seorang kiai di desa. Ini bisa menjadi bencana. Tapi Bima yakin cinta kita pantas diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, konflik pertama muncul. Saat kami makan malam di sebuah warung gudeg, seorang teman lama Bima mendekat. Bima, lama tak jumpa. Ini siapa? Tanyanya sambil melirikku curiga. Bima memperkenalkanku sebagai teman dekat. Tapi matanya yang tajam membuatku tak nyaman. Malam itu Bima mendapat telepon dari temannya itu. Dia curiga Arya. Katanya kita terlihat terlalu mesra. Aku panik. Lalu, apa kita harus berpisah lagi? Bima menggeleng. Tidak. Kita hadapi bersama. Tapi tekanan mulai terasa. Aku mulai mendapat pesan anonim di ponsel, ancaman dari orang tak dikenal. Hati-hati, jangan nodai budaya kita. Itu membuatku takut. Di malam-malam berikutnya, aku sering terbangun karena mimpi buruk, mimpi di mana kami dipisahkan oleh kerumunan marah. Untuk mengalihkan pikiran, Bima mengajakku ke pantai Parangtritis. Ombak selatan yang ganas menghantam karang, mirip dengan gejolak hati kami. Kami duduk di pasir, memandang matahari terbenam. Arya, apakah kamu menyesal? Tanyanya pelan. Aku memandangnya, matanya penuh keraguan. Tidak, Bima. Tapi aku takut kehilanganmu lagi. Kami berpelukan, angin laut menyapu air mata kami. Tapi badai sebenarnya baru datang. Suatu hari, ayah Bima datang tak diundang. Dia mendengar rumor dari desa. Bima, apa benar kamu? Dengan pria, tanyanya dengan suara gemetar. Bima berdiri tegar, ya ayah. Aku mencintai Arya. Ayahnya marah besar, memaki kami dengan kata-kata kasar. Ini dosa. Kamu bawa malu keluarga. Aku diam, hati hancur melihat Bima berlutut memohon pengertian. Ayahnya pergi dengan amarah, meninggalkan luka dalam. Malam itu Bima menangis di pelukanku. Apa kita salah, Arya? Tanyanya. Aku menggeleng, tidak. Cinta tak pernah salah. Tapi konflik ini membuat hubungan kami goyah. Aku mulai ragu apakah layak terus berjuang. Setelah kejadian dengan ayah Bima, suasana di rumah menjadi tegang. Bima lebih sering diam, matanya sering melamun ke jendela. Aku mencoba menghiburnya, memasak nasi goreng auritnya atau menyanyi lagu-lagu lama. Tapi luka itu dalam. Aku tak mau kehilangan keluarga, Arya, katanya suatu malam saat kami berbaring di tempat tidur. Aku memeluknya, kita akan cari jalan. Tapi hati kecilku tahu ini baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, rumor menyebar ke media sosial. Seseorang memposting foto kami di Prambanan dengan caption menghina. Idola Gai. Hancurkan karirnya. Ancaman datang bertubi-tubi. Ponselku berdering tak henti dari nomor tak dikenal. Aku mematikan akun media sosialku, tapi kerusakan sudah terjadi. Mantan agensiku menelepon, Arya, ini bisa hancurkan reputasimu. Kembalilah, tapi tinggalkan dia. Aku marah, tapi juga takut. Bima melihat perubahan sikapku. Kamu mau pergi? Tanyanya dengan suara lemah. Aku menggeleng, tapi keraguan ada. Di Yogyakarta aku merasa terisolasi. Teman-teman lama menjauh, keluarga di Surabaya khawatir. Ibu menelepon, Arya, pulanglah. Jangan buat hidupmu susah. Aku bimbang. Untuk mencari ketenangan, kami pergi ke Borobudur. Di pagi hari, kabut menyelimuti candi, membuatnya seperti negeri dongeng. Kami naik ke stupa tertinggi, memandang lembah hijau. Di sini dunia terasa kecil, kata Bima.
Aku mengangguk, tapi masalah kita besar. Kami berbicara dari hati ke hati. Bima cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi tak berani bicara. Aku pun berbagi tentang bullying di sekolah karena sikapku yang lembut. Percakapan itu mendekatkan kami lagi. Tapi saat kembali, masalah baru muncul. Saudara Bima datang, marah karena ayah jatuh sakit setelah pertengkaran. Ini salahmu, Bima. Dan pria itu katanya sambil menunjukku. Bima membela, dia bagian dari hidupku. Pertengkaran hebat terjadi dan saudaranya pergi dengan ancaman membawa polisi. Malam itu aku tak tahan lagi. Bima, mungkin kita perlu jeda. Kata-kataku membuatnya terpukul. Jangan, Arya. Kita bisa lewati ini. Tapi aku pergi ke hotel sendirian butuh waktu berpikir. Di sana aku menangis, merindukannya tapi juga marah pada dunia yang tak adil. Keesokan harinya, Bima datang ke hotel. Aku tak bisa tanpamu, katanya. Kami berdamai, tapi benih keraguan tertanam. Kami memutuskan pindah ke Bali mencari kedamaian. Di Pulau Dewata itu udara segar dan pantai indah menyambut. Kami menyewa ila kecil di Ubud dikelilingi sawah terasering. Di Bali hidup terasa lebih bebas. Masyarakat lebih terbuka meski tetap hati-hati. Bima mulai bekerja sebagai tour guide, aku membantu di ila. Kami menghabiskan hari berjalan-jalan di hutan monyet atau mandi di air terjun. Cinta kami berkembang lagi seperti bunga yang mekar setelah hujan. Tapi masa lalu mengejar. Seorang wartawan menemukan kami mengancam akan ekspos. Bayar atau cerita kalian jadi headline. Bima marah, kami tak takut. Tapi aku panik. Kami membayar, tapi itu membuat kami miskin. Konflik ini membuat kami bertengkar. Kenapa kita tak bisa hidup normal, jeritku. Bima diam karena kita berbeda. Puncaknya saat kami di pesta desa. Seseorang mengenali aku dan kerumunan mulai bergunjing. Kami pulang dengan hati berat. Malam itu Bima bilang, mungkin kamu lebih baik kembali ke panggung tanpa aku. Kata-katanya menyakitkan. Aku pergi berjalan sendirian di pantai, ombak menghantam kaki, mirip dengan gejolak emosi. Di sana aku bertemu seorang tua bijak, seorang pendeta Hindu. Cinta adalah dharma, tapi butuh pengorbanan, katanya. Kata-katanya membuatku berpikir. Aku kembali ke ila, menemukan Bima menunggu dengan air mata. Ma, Arya. Aku tak mau kehilanganmu. Kami berpelukan, memutuskan bertahan. Tapi tekanan terus datang. Keluarga Bima memutus hubungan dan aku mendapat tawaran kontrak baru dari Jakarta. Aku bimbang antara cinta dan karir. Keputusan itu menghantui hari-hariku di Bali. Tawaran dari label rekaman besar, kesempatan kembali ke panggung dengan album baru. Ini mimpi lamamu, Arya, kata agenku di telepon. Tapi Bima dengan matanya yang penuh harap membuatku ragu. Lakukan jika itu membuatmu bahagia, katanya, meski suaranya gemetar. Aku tahu dia takut aku pergi lagi. Kami menghabiskan hari-hari di Ubud dengan tenang, tapi ketegangan tersembunyi. Pagi hari, kami yoga bersama di sawah, merasakan angin sepoi. Tapi malamnya, aku sering terjaga, memikirkan masa depan. Bagaimana jika aku pergi, Bima? Apa kita bisa jarak jauh, tanyaku suatu malam. Dia memelukku, kita sudah pernah coba dan gagal. Kejujurannya menyakitkan. Konflik memuncak saat saudara Bima datang ke Bali. Ayah sakit parah karena kamu, jeritnya. Bima terpukul, memutuskan pulang ke Yogyakarta. Aku harus pergi, Arya. Sendiri. Kata-katanya seperti petir. Aku marah, kenapa tak ajak aku? Dia menggeleng, ini urusan keluarga. Aku merasa ditinggalkan lagi. Bima pergi, meninggalkanku sendirian di ila.
Hari-hari terasa panjang, aku berjalan di pasar Ubud mencoba melupakan. Tapi setiap sudut mengingatkanku padanya. Aku menelepon tapi dia jarang angkat. Akhirnya aku memutuskan ikut ke Yogyakarta. Sampai di sana aku menemukan Bima di rumah sakit menjaga ayahnya. Ayahnya lemah, tapi matanya penuh penyesalan. Bima, makan ayah, katanya pelan. Bima menangis dan aku berdiri di pintu, tak berani masuk. Tapi Bima melihatku, Arya. Ayahnya melirik, siapa dia? Bima tegar, orang yang aku cintai. Ayahnya diam lama, lalu mengangguk lemah. Jika itu membuatmu bahagia. Itu momen ajaib. Keluarga mulai menerima, meski perlahan. Saudara Bima masih curiga, tapi tak lagi marah. Kami menghabiskan hari di rumah, merawat ayah. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Media mendapat angin dan artikel muncul, penyanyi Arya dalam hubungan kontroversial. Ancaman datang lagi, kali ini dari kelompok radikal. Kami akan datangi rumahmu. Kami takut, memutuskan bersembunyi di desa kecil di Jawa Tengah. Di desa itu hidup sederhana. Kami bantu petani belajar menanam padi. Cinta kami tumbuh dalam kedamaian. Tapi aku merindukan panggung. Bima, aku mau kembali bernyanyi, kataku. Dia mengangguk, lakukan, tapi jangan tinggalkan aku. Aku kembali ke Jakarta dengan Bima di sisi sebagai manager lagi. Tapi tekanan besar. Konser pertama, demonstran datang melempar batu. Aku terluka, tapi Bima melindungiku. Kita mundur, tanyanya. Aku menggeleng, tidak. Ini perjuangan kita. Perlahan dukungan datang. Komunitas LGBTQ di Indonesia mulai bersuara, mendukung kami. Wawancara dit, aku bicara terbuka. Cinta adalah hak semua orang. Itu membuat kami kuat. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman dekat Bima yang dulu curiga membocorkan rahasia kami ke media untuk uang. Artikel sensasional muncul dengan detail pribadi. Bima hancur, kenapa dia lakukan ini? Aku memeluknya, kita hadapi. Kami lawan dengan konferensi pers, kami tak malu dengan cinta kami, kata Bima. Itu momen berani. Masyarakat terbagi, tapi dukungan bertambah. Kembali ke Bali untuk istirahat, kami renungkan segalanya. Arya, terima kasih tak pernah tinggalkan aku, katanya di pantai. Aku tersenyum, kamu yang menunggu. Setelah konferensi pers, hidup kami berubah. Sorotan lebih terang, tapi kami lebih kuat. Di Jakarta, aku rekam album baru, lagu-lagu tentang cinta terlarang. Bima mengatur semuanya, matanya penuh semangat. Ini akan sukses, Arya, katanya. Album laris, dan tur konser dimulai. Di setiap kota, dari Medan hingga Makassar, penonton bertepuk tangan, beberapa bahkan bawa bendera pelangi secara diam-diam. Tapi tantangan tak berhenti. Di Surabaya, keluargaku akhirnya tahu dari media. Ibu menelepon, menangis. Arya, kenapa tak bilang? Aku pergi pulang, menjelaskan. Ayah diam, tapi ibu memelukku. Selama kamu bahagia. Itu melegakan. Bima ikut dan keluarga kami bertemu. Awalnya tegang, tapi lambat laun mereka bicara. Ayah Bima yang sudah sembuh datang juga. Kita semua manusia, katanya. Momen itu penuh emosi, air mata bahagia mengalir. Tapi di tengah kebahagiaan, badai baru datang. Seorang rial di industri hiburan iri dengan kesuksesanku, sebarkan rumor palsu. Arya pakai narkoba untuk inspirasi. Itu bohong, tapi media gembar-gembor. Karirku goyah, sponsor mundur. Bima berjuang, adakan konferensi lagi. Ini itnah. Tapi kerusakan ada. Aku depresi, sering marah pada Bima. Ini karena kita terbuka, jeritku. Dia sabar, kita lewati bersama. Untuk pulih, kami ke Lombok. Di sana, pantai pink dan air jernih menyembuhkan.
Kami snorkeling melihat ikan warna-warni. Seperti hidup kita, penuh warna tapi berbahaya, kata Bima. Aku tertawa pertama kali setelah lama. Kembali kami lawan rumor dengan bukti. Tes narkoba negati dan rial itu terbongkar. Karirku bangkit lagi. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Bima sendiri, atau begitu kukira. Aku temukan pesan di ponselnya dari pria lain, kapan kita bertemu lagi. Hatiku hancur. Siapa ini, Bima, tanyaku dengan suara gemetar. Dia terkejut, itu teman lama, Arya. Hanya bisnis. Tapi aku tak percaya. Kami bertengkar hebat. Kamu bohong lagi. Aku pergi kembali ke Surabaya. Di sana aku renungkan. Apakah ini akhir? Tapi Bima datang dengan bukti. Pria itu investor, Arya. Lihat pesan lengkapnya. Ternyata salah paham. Aku malu makan aku. Kami berdamai lebih kuat. Kami putuskan menikah secara simbolis di Bali dengan upacara kecil. Hanya keluarga dan teman dekat. Di bawah pohon beringin kami tukar cincin. Selamanya, bisik Bima. Hidup berlanjut dengan naik turun. Kami advokasi hak bicara di seminar. Masyarakat mulai berubah meski lambat. Di akhir tur di Jakarta, konser terakhir. Penonton penuh dan aku nyanyi lagu untuk Bima. Kupikir kau tak lagi cinta, tapi kau masih menunggu. Air mata mengalir di wajahnya. Konser itu menjadi puncak karirku, tapi juga titik balik. Setelah itu aku memutuskan mundur lagi dari sorotan, tapi kali ini dengan Bima. Mari kita hidup sederhana, kataku. Dia setuju. Kami pindah ke desa kecil di Bali, membuka homestay untuk turis. Hidup tenang dikelilingi alam. Setiap pagi kami bangun dengan suara ayam berkokok, minum kopi sambil memandang gunung. Bima bekerja di kebun, aku menyanyi untuk tamu. Cinta kami matang, penuh pengertian. Tapi masa lalu kadang datang. Anak muda datang, minta nasihat. Bagaimana bertahan, tanya mereka. Kami cerita pengalaman tentang pengkhianatan, konflik, dan kemenangan. Cinta butuh keberanian, kata Bima. Suatu hari, ayah Bima datang berkunjung. Aku bangga padamu, katanya. Itu momen mengharukan. Keluarga kami bersatu. Tahun-tahun berlalu, kami tua bersama. Rambut Bima memutih, tapi senyumnya sama. Di pantai, kami berjalan bergandengan. Terima kasih telah menunggu, kataku. Dia tersenyum selalu. Kisah kami menjadi inspirasi, buku ditulis, ilmu dibuat. Tapi bagi kami yang penting adalah cinta yang bertahan. Di akhir hayat, saat Bima sakit, aku di sisinya. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Aku memeluk, tak pernah. Dia pergi dengan damai dan aku melanjutkan membawa cintanya di hati. Cinta kami, meski penuh luka, adalah bukti bahwa di Indonesia, harapan ada. Kupikir dia tak lagi cinta, tapi dia selalu menunggu. Dan aku selamanya bersyukur.